Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 8, siswa SMA Negeri 19 Garut. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan sifat koligatif yang ketiga, yaitu tentang penurunan titik beku atau singkat delta TF. Baik, kita langsung saja kepada materinya. Penurunan titik beku ini disimbolkan delta TF. F ini merupakan kependekan dari bahasa asing, yaitu dari kata freeze, artinya membeku. Baik. Titik beku itu didefinisikan sebagai suhu ketika tekanan uap pelarut pada fasa cair sama dengan tekanan uap pelarut pada fasa padat. Kalau pelarutnya itu air, jadi ini tekanan uap pelarut air yang keadaan cair sama dengan tekanan uap es, begitu ya. Kalau air membeku kan jadinya es. Baik. Beberapa hari yang lalu Bapak melakukan demonstrasi pengukuran suhu es dan suhu es yang sudah ditambahkan dengan garam. Dan Bapak sudah menugaskan pada kalian untuk mengamati video tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mereview hasil dari demonstrasi itu. Ini gambarnya, ini adalah pengukuran suhu es. Gambar yang pertama, gambar yang kedua ini adalah pengukuran suhu es yang setelah ditambahkan garam. Berdasarkan hasil pengukuran ini diperoleh bahwa suhu es itu 0,3 derajat Celcius. Jadi suhu es yang tanpa garam. Kemudian kalau kita tambahkan garam, ternyata suhu es ini turun dari 0,3 menjadi negatif 0,7 derajat Celcius. Ini faktanya seperti ini. Tentu kita bertanya, mengapa kalau kita menambahkan garam, suhu es itu menjadi turun negatif 0,7 derajat Celcius hasilnya ini. Ya. Nah, kalau ini dibiarkan lama-kelamaan ini es yang ada di dalam gelas kimia ini tentu saja akan mencair. Karena titik beku es itu harusnya 0,3. Ini suhunya turun negatif 0,7. Berarti ini lama-kelamaan akan mencair. Kalian boleh mencoba sendiri di rumah percobaan ini. Ya. Baik. Nah, seperti yang tadi dikemukakan oleh Bapak, mengapa penambahan garam dapat menurunkan suhu es? Ini Bapak tampilkan gambar es dan di bawahnya adalah gambar air. Kalau dilihat dari submikroskopiknya, ini gambaran wujud benda yang dalam keadaan padat dan juga dalam keadaan cair. Mungkin ini di SMP juga kalian sudah mempelajarinya. Kalau padat, ini jarak antar molekulnya itu lebih pendek atau lebih rapat. Kemudian susunannya lebih teratur. Tapi kalau cair, ini jarak antar molekulnya itu jauh, agak lebih renggang sekali ya. Kemudian juga susunannya ini tidak teratur. Ya. Untuk membuat cairan ini menjadi padat, tentu saja di sini molekul-molekul cairan ini harus didekatkan. Ya, harus didekatkan itu dengan cara ditekan, tentu saja dirapatkan, ya ditekan. Nanti susunannya dengan sendirinya akan rapat seperti ini. Ya, gitu. Nah, pada umumnya kalau kita merubah wujud dari cair menjadi es itu dilakukan pada tekanan tetap, pada tekanan udara luar. Maka karena di sini terjadi perubahan volume, apa yang akan terjadi?
Nah, kalian masih ingat persamaan gas ideal kan, yaitu Pp nRT. N sama RT-nya Bapak tidak masukkan ke sini karena itu tetapan. Ini hanya kita menunjukkan biar kalian bisa paham. Ya. Nah, ini tekanannya tetap. Sementara volumenya ini menjadi berkurang karena dirapatkan. Kalau supaya harga P tetap, maka apa yang terjadi? Suhunya harus turun. Jadi T ini harus ikut kecil, ya. Sehingga dengan demikian, pada tekanan tetap, kalau volume air ini dirapatkan, maka suhunya akan turun. Karena tekanannya harus harganya tetap. Bisa dipahami ya, saya kira. Ya, jadi dengan dimanfaatkannya ini, maka apa yang terjadi adalah suhu es, kalau kita bandingkan dengan suhu air, tentu es lebih rendah suhunya. Yang kita tahu pada tekanan 1 atmosfer, suhu es itu adalah 0 derajat Celcius. Tapi suhu air tentu saja akan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu es. Bisa dipahami ya. Jadi di sini dengan volumenya berkurang dan tekanannya supaya tetap, maka suhunya ini harus ikut turun. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang bagaimana pengaruh zat terlarut bisa menurunkan suhu pelarut begitu ya. Kalau kita tambahkan ke dalam es itu zat terlarut, maka apa yang terjadi? Tekanannya akan berkurang. Sama seperti kasus kemarin. Kalau kita memasukkan garam ke dalam air, maka titik didihnya akan turun atau tekanan uapnya turun gitu kan. Titik didihnya naik, maaf. Tapi tekanan uapnya akan turun. Sama ini juga. Ya. Jadi, kalau ditambahkan garam ke dalam es, maka tekanan uap es itu akan turun. Kalau tekanan uap es akan turun, apa yang terjadi? Molekul-molekul es ini nanti lama-kelamaan akan merenggang karena tidak lagi tekanannya agak berkurang gitu kan ya. Adanya zat terlarut ini mampu merenggangkan molekul air satu sama yang lainnya. Kalau molekulnya renggang, apa yang terjadi? Ya berubah lagi. Yang tadinya padat menjadi cair. Bisa dipahami ya, saya kira ini. Jadi dengan adanya zat terlarut masuk ke dalam es ini mampu merenggangkan atau mampu menurunkan tekanan uapnya. Sehingga nanti jarak antar molekul air satu sama lainnya akan menjauh. Kalau ini menjauh, apa yang akan nampak? Yaitu es akan mencair. Es akan berubah menjadi air. Baik. Supaya kalian punya catatan, seperti biasa Bapak akan tuliskan seperti ini. Ya. Jadi ketika ditambahkan garam, tekanan uap es turun. Akibatnya molekul-molekul air akan merenggang. Sehingga es berubah wujud dari padat menjadi cair. Nah, bagaimana sekarang kalau kita ingin membekukan lagi? Tentu saja diperlukan suhu yang lebih rendah lagi. Ya, jadi untuk membekukan kembali campuran es dengan garam, maka ini diperlukan suhu yang lebih rendah daripada saat membekukan air saja, begitu. Dari kedua fenomena ini, maka kita bisa menyimpulkan dengan penambahannya zat cair akan terjadi penurunan titik beku. Bisa dipahami ya, saya kira ini. Ya, jadi ini konsep-konsep dasar mengapa kalau kita menambahkan zat terlarut dalam hal ini garam ke dalam es atau ke dalam es itu bisa menurunkan suhu beku daripada es. Baik. Itu saya kira yang bisa sampaikan tentang teori-teorinya. Kita langsung sekarang kepada bagaimana cara menghitung besarnya harga penurunan titik beku. Ya. Besarnya penurunan titik beku larutan itu bisa dihitung menggunakan rumus seperti ini. Rumusnya hampir mirip dengan yang kemarin. Cuma ini berbeda simbolnya saja. Delta TF sama dengan KF dikali M. M ini kita urai lagi menjadi gram per mr kali 1000 per V. Jadi rumusnya seperti ini. Delta TF sama dengan KF dikali gram per mr dikali 1000 per V. Ya.
Jangan lupa juga bahwa delta TF itu sama dengan ini TF0 karena terjadi penurunan dikurangi TF. Ya, baik. Dan ini keterangannya, Bapak tuliskan hal-hal yang penting saja. Kalau yang ini seperti kemarin tidak disebutkan, delta TF ini penurunan titik beku, satuannya derajat Celcius. KF ini adalah tetapan penurunan titik beku, satuannya derajat Celcius per molal. M sama seperti kemarin adalah molalitas larutan. Ini satuannya molal. Kemudian TF0 ini adalah titik beku pelarut. Satuannya derajat Celcius. Dan TF itu adalah titik beku larutan. Satuannya 0 derajat Celcius. Baik. Untuk harga KF di buku-buku itu suka dicantumkan, hanya Bapak ini menampilkan beberapa saja yang sering kita pakai gitu ya. Nanti mungkin di dalam perhitungan biasanya suka dicantumkan berapa harga KF. Ini adalah tabel harga tetapan penurunan titik beku beberapa pelarut pada tekanan 1 atmosfer. Ini yang pertama, ini air, pelarut yang sering kita pakai. Ini titik bekunya pada tekanan 1 atmosfer itu 0 derajat Celcius. Harga KF-nya 1,8 derajat Celcius per molar. Yang kedua ini asam asetat. Asam asetat titik bekunya 16,6 derajat Celcius. Harga KF-nya 3,90. Yang ketiga benzena, ini titik bekunya 5,5 derajat Celcius. Harga KF-nya 4,9 derajat Celcius per molar. Sampai kita pada penol. Nah, ini nitrobenzen seperti itu. Penol ini titik bekunya 40,90 derajat Celcius. Harga KF-nya ini 7,4 derajat Celcius per molar. Baik, supaya kita bisa jelas lagi atau terampil menggunakan persamaan ini, maka seperti biasa akan Bapak berikan contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan titik beku larutan gula yang diperoleh apabila 171 gram gula dilarutkan dalam 500 gram air. Jika diketahui titik beku air 0 derajat Celcius dan tetapan penurunan titik beku molal air 1,86 derajat Celcius per molar. Ini di sini ada MR gulanya 342. Baik. Dari soal ini, maka kita cari hal-hal yang sudah diketahui dan nanti yang ditanyakan. Baik, diketahui dari sini adalah larutan gula diperoleh apabila 171 gram gula dilarutkan. Berarti ini zat terlarutnya adalah gula. Masanya 171 gram. Tulis ini zat terlarutnya adalah gula. Oh maaf, ini salah tulis ya. Harusnya ini gula. Maaf, ini salah tulis. Ini harusnya gula. Ini 171 gram. Yang kedua, ini dilarutkan dalam pelarutnya ini air, ini 500 gram, ini 500 gram, ini sebanyak 500 gram. Kemudian titik beku air, ini titik beku air itu berarti TF0-nya. TF0-nya 0 derajat Celcius. Kemudian tetapan penurunan titik beku molal air, atau ini KF-nya. KF-nya 1,86 derajat Celcius per molal. Kemudian ini ada MR gula. MR gula ini 342. Yang ditanyakan yaitu menentukan titik beku larutan gulanya. Berarti yang ditanyakan adalah TF-nya. Maaf ya, ini harusnya ini gula. Nanti harus gula. Baik, kita lanjut. Kita jawab. Masukkan ke dalam persamaan tadi, yaitu delta TF sama dengan KF dikali gram dibagi MR dikali 1000 per V. Ya, coba kita lihat satu persatu. KF-nya ini di sini ada, ini KF-nya ini 1,86. Gramnya ini gram glukosa, gram gula, maaf, gram gulanya ini zat terlarutnya 171 gram. MR dari gula, ini 342. Kemudian massa air yang digunakan pada percobaan ini adalah 500 gram. Dan masuk-masukkan angka-angkanya diperoleh seperti ini. KF-nya 1,86,
kali 171 per 342 dikali 1000 per 500. Baik. Ini 171, kalau kita lihat ini bisa dibagi ya. 171 dibagi 171, ini dapat 1. 342 dibagi 171, ini dapat 2. Ya, ini dapat 2. Maaf. Gitu. Ini 1000 dibagi 500, ini juga dapat 2. Gitu ya. Nah, gitu. 2 dibagi 2, ini habis, ini jadi 1. Ini juga sama, ini habis, ini dapat 1. Ya, jadi nanti 1,86 dikali 1. Atau kalau Bapak tulis lengkap dengan satuannya ini, 1,86 derajat Celcius per molal dikali 1 molal. Molalnya dicoret, ini dapatlah 1,86 derajat Celcius. Ini adalah harga delta TF-nya atau penurunannya. Yang diminta adalah berapa TF-nya. Baik. Kita masukkan ke persamaan ini. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Yang diminta TF ini tinggal dipindah ruas. Ini pindah ke sebelah kiri, ke sebelah sini. Kemudian ini pindah ke situ. Ya. Ini diperoleh TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Ya. TF0-nya, ini dari soal ada, yaitu 0 derajat Celcius. Delta TF-nya barusan kita cari, yaitu 1,86. Sehingga TF-nya 0 dikurangi 1,86, berarti dapatlah TF-nya itu adalah negatif 1,86. Berarti titik beku larutan gula yang diperoleh adalah negatif 1,86 derajat Celcius. Jelas ya? Jadi ini tidak ada masalah, saya kira hampir sama dengan menghitung titik didih larutan. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi penurunan titik beku. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian nanti untuk latihannya atau untuk tugasnya nanti akan Bapak share di grup kimia kelasnya masing-masing. Baik, demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.